Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Obis Diary yang udah setahun lebih vakum. Ya, serius? Mantap. Juara, bukan mah juara. Subscriber can dapat. Jam tayang can dapat tapi udah libur setahun. Anggap idol comeback. Jadi kita coba konsep baru ini. Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan kalian lebih suka konsep ini. Dan kebetulan kenapa kita ngambil konsep ini karena Seacan ke konsep atau kenapa ya teh kenapa libur setahun. Bener-bener Ini mah santai ya guys, sambil setahun libur. Kumaha Augi? ya setahun libur karena kesibukan masing-masing lah. Ya kesibukan masing-masing ya. Seperti yang sibuk tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. enggak. Tapi insya Allah memulai dari Berpromosi ya. Bisa. Asup. Dan balik lagi konsepnya ke kenapa kita kayak gini karena sebenarnya ada cerita dulu nih, zaman dulu. Pas waktu saya lahir tahun 94. Kebetulan lahirnya di kampung. Jadi dulu tuh pas Jadi ya teh tema hari ini mah ngobrol santai dulu. Ngobrol santai dulu, pengalaman bercerita dulu. selama vakum teh Jil. pas Hmm. punya Timeline kejadian aneh. Jadi anda diobrolkan sekaligus perkenalan Dan iya. Nah, balik lagi Lanjut. ya. Jadi tahun 94 waktu saya mau lahir kan di kampung tuh karena semua pindah ke kampung. Jadi sana. dimulai di pengalaman Kalau saya dulu ya. Ke kampung tuh balik lagi cerita ya. Balik pulang ke kampung. Itu kalau nggak salah sekitar usia kandungan 7 bulan. Nah, singkat cerita di sana itu ada sesosok makhluk yang ngadodoho teh naon sih? nanti Nyirian di Sunda ini. Sunda. Ya pokoknya udah ditandain lah. Udah ditandain nih anak gue booking gitu kasarnya. Booking. Jalan guys. Nah, selama dari 7 bulan kandungan sampai mau menjelang lahiran tuh si sosok ini tuh sering nampakin di kamarnya si Ami, almarhum nenek saya di sana. Kemudian kan si mama tidurnya di sana di kamar Ami. Di jendela tuh nampakin terus. Aduh merinding ya. Nampakin. Dan si mama sempat dijailin juga. Kan kalau di kampung dulu di kampung Ngobi sama nggak sih? Mandi, nyuci, mau boker pasti di balong, di empang. Cuma ditutup pakai kotak gitu. Setengah badan. Biasanya pakai spanduk partai kan. Kayak gitu. untung Nah, dulu ya. untung dulu. Pakai drone teh. Jadi Pakai drone. itu luhur. Biasanya itu jauh, biasanya tuh. Jadi biasa jauh dari rumah karena kan harus di empang. Empang itu ada di bawah rumah. Jadi turun dulu ke bawah baru kita nemu WC. Nah, si mama sempet dijailin di situ, jatuh sampai posisi kandungan itu ngegeser dan Sungsang. geser gitu. Posisi bayi itu udah ngegeser. Cuman karena di kampung nggak ada bidan, yang ada cuman paraji. Tahu Paraji? Sekarang mah nggak usuh. Sekarang nggak ada Kalau paraji. yang belum tahu coba di komen. Paraji itu. Komen. Nah, Haji bidan. kayak gitu bidan tradisional lah. Bidan tradisional. Udah gitu si sosok ini tuh ngetawain si mama pas jatuh, ketawa-ketawa. Udahlah, tapi nggak sampai lahiran di situ. Beberapa hari kemudian tanggal 11 Oktober barulah lahir. Nah, pas udah lahir kan kalau di kampung itu biasanya ada bunga-bunga gitu ya. Ya. Harus dipetik gitu. Nah, kebetulan si papa nih pas harus ada bunga-bunga itu, Siva itu ngambil bunga, bukan bunga, daun jaringau. Nggak pernah tahu tuh daun jaringau kayak gimana. Ntar lah di googlingnya ditempel ada di daun jaringau kayak gimana. Daun jaringau metik lah, nggak punten, nggak permisi. Nah, kebetulan di tempat daun jaringau itu tuh
rumahnya si sosok makhluk ini. Dari situ mulai ngikut-ngikutin, mulai masuk ke mimpi, sampai rebut-rebutan tuh di mimpi si mama. Itu saya masih bayi ya diceritain. Rebut-rebutan, alhamdulillah si mama yang menang. Udah berapa minggu di sana, udah mulai gede, dibawalah pulang ke Bandung. Ternyata sampai Bandung si sosok ini masih ngikutin. Sosoknya itu sebutnya, tapi berat ya udah merinding nyebutnya, kuntilanak hitam. Yes. Biasanya kan putih atau merah, ini hitam. Berat. Mencekam guys. Kuntilanaknya hitam. Deng. Terus di Bandung, waktu ke Bandung juga ke rumah itu masih ada ceritanya juga. Di Bandung tuh ya ada istilah apa ya, rebut-rebutannya Obi. Entah di alam mimpi, entah ngerasukin ke si papa, si sosok ini tuh. Siapa minta bantuan temannya, dan singkat cerita si sosok ini berhasil dibuang. Saya nggak tahu dibuangnya kemana. Nah setelah 28 tahun kemarin sempat saya liburan ke Bali. Saya nggak tahu ngelakuin apa di Bali, entah Ngelakuin apa di Bali? Naon kalah itu. ini kan di Bali kan banyak saja. Kan kalau ke Bali kayaknya kan Banyak banyak orang yang sajian. bilang jangan kencing sembarangan gitu kan. Di dia kayak entong sih bau galau. Di mana-mana pun sama gitu loh. Entah ada sajian yang ketendang atau kadupak teh naon, kesenggol atau apalah saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak ngerasa nendang sajian atau ngelindes sajian dengan kendaraan atau apapun itu. Nah cuman pagi hari sebelum saya pulang dari Bali saya jatuh sakit, tiba-tiba demam, kaki susah digerakin. Alhamdulillah masih bisa lolos di di bandara kan ada cek suhu. Alhamdulillah masih bisa lolos, padahal kondisi itu lagi demam tinggi-tingginya. Sampai di Bandung ke rumah itu langsung tidur, itu nggak ingat apa-apa. Kata istri saya sih saya banyak ngigo, banyak ini itulah, ngomongnya udah ngelantur kemana aja, udah capruk. Manggillah orang yang bisa gitu, bukan Obi ya, yang dipanggilnya adalah seorang dia bilangnya ada yang jahil, ada yang jahil, ada apalah gitu. Saya nggak ambil pusing kayak gitu, soalnya kan nggak terlalu percaya juga, bukan nggak terlalu percaya, nggak mau suzon sih intinya. Jangan kayak ada syirik atau apalah, kayak itu mah bisa nggak terlalu diambil pusing. Kemarin sempat ketemu Obi, nanya-nanya ke Obi ini sakitnya kenapa berkelanjutan udah 5 hari tapi masih demamnya tuh kadang lagi panas-panasnya, kadang lagi dingin, kadang normal, terus beberapa menit ke depan bisa demam lagi. Dan ternyata pas di Terawang kata Obi, Terawang nggak tuh guys? Terawang. Dan bukan apa? di Terawang tuh ada entah mungkin ada gesekan orang barunya Obi Iya. sama sosok yang di Bali. Nah di sosok makhluk yang di Bali ini tadinya tuh mau nempel mau ngikutin, cuman gak jadi karena si sosok Kunti yang hitam ini tiba-tiba datang lagi setelah 28 tahun. Nah, Kebayang gak tuh udah dibuang 28 tahun yang lalu, terus tiba-tiba datang lagi, entah misinya apa. Nah tujuan ini tuh saya penasaran sih jujur, karena takut ke anak saya. Jadi kita akan coba buat mediasi dengan sosok ini. Kita tanya kenapa dia bisa balik lagi, tujuannya mau apa. Ya seperti itulah. Mungkin Obi gimana nih? Bener gak sih sosok yang katanya bener-bener balik lagi? Sosok yang sama yang 28 tahun lalu udah dibuang. Mulai dari backstory yang dari pertama yang kan tadi cek si Aupal tentang pengetahuan si Aupal dari cerita akhirnya tentang Pak Obi dari penglihatan Pak Obi kumaha tentang cerita eta teh. jadi anunya pas ngeliatin mah emang itu Pak bener yang dari 28 tahun itu, karena sosok muncul
muncul itu teh pas kejadiannya di Bali teh kan. Iya. Terus sempat naon gitu. Upal ada naon teh? Gesekan ada pemicu Gesekan ya. dia memicu. Jadi ada peluang dia teh untuk oh iya pas momennya untuk kembali di maksudnya teh ngeganggu deui lah ngeganggu di ke Upal gitu. Itu teh. Ya si sosok itu teh. Ya intinya mah pingin Tahu lah. ada lagi lah misalkan ngikutin lagi. Apakah Gitu. karena saya punya anak? Kita nggak tahu kan, tapi semoga Jadi aja service. tidak ke anak saya. Kasihan. Masih kecil. Kemungkinan bisa jadi kan kesana gitu kan. Ya mungkin saya nggak dapet turunannya. Semoga tidak. Iya, kemungkinan bisa kesana tapi kita korek lah si itunya si kuntilanak hitam. Ini mungkin kalian baru denger ya, kuntilanaknya hitam. Dan kata si mama, dia ini jago. Dia jago silat, Black. jago ngajinya juga. Mau ngaji? Say. Jago ngaji. Senang main. Kan dulu cerita si mama baca, nih. si mama tuh baca ayat kursi berapa kali dia cuma ketawa. Dia bilang gini, pakai bahasa Sunda ya, tadi translatein. Bilangnya tuh gini, ai maneh membaca Quran teh sing balik tajwidna panjang pendeknya kudu jelas. Intinya kayak gitu. Kayak ada translate Di bawah. Seperti itu. Jadi mungkin gimana Albi? Ya, Setinggi itu kayak ilmunya. Karena kan kalau dari kata si Papa ini dulu, jadi pada zaman dulu sebelum dia meninggal itu kan emang ada historinya, jadi dia disakitin sama cowok katanya ya, sakitin sama cowok. Terus dia tuh emang kebetulan guru ngaji juga. anjir. Dan mungkin zaman dulu di perkampungan masih silat-silatnya. iya. Ya masih ada perguruan silat-silat kayak gitu. Zaman dulu berat cuy, zaman dulu. Iya, dia itu udah guru lah mungkin tingkatannya Suhu. dia, dan sakit hati lalu akhirnya bunuh diri. Bener nggak penglihatan Hobi? Untuk lebih jelasnya mending interaksi lah. Wow. Sini di sini deg-degan sih. Berapa bahala? Sempet namanya teh kan siapa? Terus kalau kata si Papa namanya tuh Resmiati. Tapi kita nanti akan coba telusuri bener nggak tuh. Nama pengungkapan identitas. Apaan? Oh, rame gitu. Coba sih. Kamar aing gas. Enggak sih cara-cara Ini kamar Anda. Oh, kamar Anda ini tuh. Iya. Kamar aku. Jadi kita mau langsung aja. Bebas gimana Ya, gitu. mungkin Iya. lebih koreksi lebih dalamnya kenapa bisa ada lagi gitu kan. Itu sih tanya-tanya besarnya. Terus Satu, tujuannya apa gitu kan. dua. Astagfirullah. Apa emang bener ya teh jago dulunya gitu. Yang ketiga nggak akan menetapkan di sini. Soalnya kan dulu Paham, John. waktu di apa Kemarin. cerita kata si mama si papa waktu dibuang itu kan sama 2 orang. Si papa tuh sama temennya itu sempat punya anak dan dia tuh malah pindah ke anaknya. Terus ada perkelahian lagi lah, batin mungkin. Sama-sama kerasukan semua. Dia tuh sempat bilang aing ayeuna ngaku eleh. Soalnya maneh aya nu ngajagaan 3 pendekar beureum. 3 pendekar merah itu, 1 ada golok. Itu golok dari almarhum kakek dibalut pita merah. Yang kedua Al-Qur'an sama dari almarhum kakek juga, sama kanjut kundang warna merah. Itu lain. Kanjut kundang itu naon ya? Indonesianya. Potongan ari-ari kan? Iya. Potongan ari-ari terus dimasukin tas kecil gitu. Tasnya yang namanya kanjut Nah, kundang. tas Nah, tasnya tuh, kanjut kundang. tolong. Tas serut. Nah, kalah sama itu. PR juga itu ditranslate. Diundang nah. Tolong Tas ya kan. serut. Nah, cuman sekarang Kan Mikir mirip-mirip macam-macam tas pokoknya mah. benda-benda itu saya udah nggak tahu ada di mana.
si goloknya di mana, ukurannya. Kalau nggak salah ukurannya masih ada, cuma saya lupa naruh. Itu kan ukurannya zaman dulu banget. Sama kanjut kunanya nggak tahu ada di mana. Mungkin kita coba langsung mediasi. Wow. Kasih aba-aba dulu. Ya, kalau hitungnya lah itu guys. Suara gemuruh. Ini nguludug. Pas hujan, Wi. Nguludug lah. Malah pas hujan. Langsung interaksi. Coba langsung. Ciga. Wilujeng wengi Iya, anu macam. hati iskieu. Dari 2. Wilujeng wengi. Beda mana? Biasa nyarios. Punten teh sareng saha? Masih emut ka abi pangintennya. Oh, Kelas. naon itu ka dieu deui? MG. Nah ka dieu deui. Nyarios apa? Biasa nyarios. Abi hoyong terang. Nah, biasa ka dieu deui. Kantos lami. Keur bongo ini dinya. Terus tujuanna bade naon? Nyaya tempat aya teu nu kabuka ku. Aya tempat nu ngenakeun. Enakan di mana kan jauh lain tidinya teh. Kan ti aing basa kapungkur ku nya ku rama abi dikamanakeun diweuikeun deui kan kabur Nya teu da di dinya na. Merean wae peluang tadi di dieu. Anu enak-enak. terus ayeuna bade ngaganggu apa kumaha Cicing ayeuna notor geuring. Nah, nuturkeun. mun diweuikeun deui kumaha alim Kan jauh atuh malain melangeun. Soalna bisa lewat idinya. lewat kumaha Deketan bapak dirinya. ngadeukeutan bapa deui tujuanna tadinya Yang nyilaka. astagfirullah ulah Gitu balas dendam berarti balas dendam meninang teli gitu. Tekannya gitu nah abet hayang balas dendam. Nyari hati. Gara-gara nanya di hati. Cinta hari kamu kayaknya. Geus diusir di si. kan baheula didinya dik mama saya Bahaya we itu jadi anak urang. embung Jadi anak Raffi Ahmad lah di surga. yang ayeuna tapi leres nami didinya resmiati Lain.
ngeresnya. Mal ganti ngaran jadi Tini. Yang biasa mantong. Ininya boga budaknya. Tahan tong nepi ka budak. Komo ka bapak saya entong aja. Kan saya teh ganggu. Komo budak saya teh apalah naon. KDW gitu. Bising jadi usirkeun deui. Dari kulit siap deh. Bisa-bisa lebih parah ti baheula. Nepi dibakar kumaha? Wani ka urang nami. Berarti kamari saya giring teh kudu dinya oge karena balik deui. Pantesan gering nang ngadadak pisan. Berarti didinya tujuan ke didinya hendak balas dendam ke bapak hungkul. Indung mana yang mana? Nanti di dia. Ya aku jauh bi. Kemana? Kemana? Aubi keluar Aubi, speechless Aubi. Keluar. Keluar kenapa?